Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Swastika Meta dengan NPM 1910631020 dan rekan saya Aji Samudra 1910631020 Pada video kali ini kami akan membahas mengenai audit evaluasi dan pelatihan pada studi kasus PT Berlian Jasa Terminal Indonesia. Poin-poin yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pertama ada audit SDM, kedua audit evaluasi dan pelatihan, dan yang ketiga ada studi kasus. Apa sih yang dimaksud dengan audit sumber daya manusia? Audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan dan penilaian kualitas secara menyeluruh terhadap aktivitas pengelolaan sumber daya manusia yang tujuannya untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian dalam pengelolaan SDM dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Ruang lingkup SDM itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama ada rekrutmen. Pada tahap ini mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua ada pengelolaan atau pemberdayaan SDM. Meliputi semua aktivitas SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Lalu yang ketiga ada pemutusan hubungan kerja. Adanya PHK karena memundurkan diri atau pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Lalu apa sih manfaat dan tujuan dari audit MSDM? Manfaat dari MSDM sendiri yaitu ada banyak, mulai dari mengidentifikasi kontribusi, meningkatkan citra profesionalisme, mendorong tanggung jawab, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab SDM, menemukan masalah-masalah, menyelesaikan keluhan, sampai mengurangi biaya-biaya SDM dan memberikan evaluasi yang cermat atas sistem informasi Departemen SDM. Tujuan MSDM sendiri menurut Rifai pada tahun 2004 yaitu pertama menilai efektivitas SDM, kedua mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki, yang ketiga mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam, dan yang terakhir menunjukkan kemungkinan perbaikan serta memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan tersebut. BJTI Port merupakan anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero atau Pelindo Group. Bertransformasi menjadi brand baru sejak 5 Juni 2015 untuk memperkuat jati diri dalam perspektif customer. BJTI Port bergerak dalam jasa layanan operator terminal berlian serta pelayanan jasa kepelabuhanan terutama peti kemas domestik. Sesuai dengan komitmen denyut nadi kehidupan negeri, BJTI Port berperan penting sebagai pintu gerbang aliran perekonomian dan kehidupan di Indonesia. Kami mengambil kasus dari PT Berlian Jasa Terminal Indonesia. Kesimpulannya sendiri yaitu, pelatihan dan evaluasi karyawan pada PT BJTI sudah berjalan secara efektif, namun masih ada kekurangan. Perusahaan menggunakan jasa sertifikasi dari eksternal untuk program ini, namun masih terdapat kekurangan di mana pemberian fasilitas yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan karyawan pada saat pelatihan berlangsung. Dan juga pemberian uang saku yang tujuannya untuk meningkatkan minat dan memotivasi karyawan untuk mengikuti pelatihan yang telah disediakan oleh perusahaan tidak berjalan secara efektif. Pada saat pelatihan dan saat evaluasi tidak mendapatkan fasilitas seperti ruangan, akomodasi, konsumsi, dan peserta pelatihan juga tidak mendapat uang saku pada saat pelatihan. Kriterianya yaitu perusahaan seharusnya menyediakan fasilitas dan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan pada saat pelatihan. Penyebabnya itu sendiri yaitu dikarenakan adanya pandemi saat ini, menyebabkan program pelatihan dan pengembangan karyawan harus dilakukan secara online. Dari permasalahan ini yaitu yang pertama, menurunkan minat karyawan untuk mengikuti pelatihan tanpa fasilitas yang nyaman. Yang kedua, kurangnya tercapai tujuan program pelatihan dan pengembangan yang diharapkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, mengurangi tingkat pemahaman karyawan pada saat pelatihan. Dan yang terakhir, yang keempat,
karyawan kurang dapat menggunakan ilmu yang didapatkan pada saat pelatihan. Rekomendasi yang bisa kami jabarkan yaitu seharusnya perusahaan tetap harus memberikan fasilitas untuk peserta pelatihan walaupun dilakukan secara online. Seperti halnya memberikan sarana Wi-Fi yang memadai atau paket data untuk yang melakukan pelatihan di rumah. Dan juga perusahaan dapat memberikan uang saku agar lebih meningkatkan minat dan memotivasi karyawan untuk semangat mengikuti pelatihan. Sekian pemaparan video dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.